Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini problem with noun and pronoun. Problem dengan kata benda dan kata ganti. Di bawah ini contoh soal dalam TOEFL yang memuat materi tersebut. Kita akan kerjakan nanti selepas penyampaian materi. Materi pertama, problem with nouns atau problem dengan kata benda. Permasalahan yang berkaitan dengan noun dalam TOEFL biasanya berkisar 4 macam. Sebagaimana di bawah ini. Nomor 1. Permasalahan berkaitan dengan singular dan plural noun atau benda tunggal dan jamak. Nomor 2. Countable and countable noun atau benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Nomor 3, noun of person, thing, dan bentuk adjektifnya, atau benda yang berkaitan dengan orang, lahan pekerjaan, dan kata sifatnya. Nomor 4 adalah noun phrase, atau noun yang terdiri dari beberapa kata sebagai penjelasnya. Materi 1, singular dan plural noun. Noun atau kata benda, baik itu singular atau plural, yang mana setelah plural diberi imbuhan s, menentukan bentuk verbnya. Dalam hal ini, pahamilah beberapa determiner atau awalan sebagai petunjuk bentuk noun tersebut, baik itu berjenis singular atau plural. Tabel di bawah ini adalah awalan yang menentukan bentuk nounnya. Tabel yang pertama, perlu diketahui bahwasannya awalan each, every, single, one, a, part of selalu diikuti singular noun. Maka dari itu nounnya tidak boleh berakhiran s. Perlu diketahui lagi bahwasanya setiap noun yang berawalan both, two, many, several, various, nounnya selalu dalam bentuk plural. Makanya harus berakhiran s atau non-plural dalam bentuk yang tidak beraturan. Contoh, on the table there were many dishes. Kata many merupakan awalan plural, maka nounnya pastikan berakhiran s atau berbentuk plural. Maka untuk pembenarannya, this harus menjadi dishes. Yang kedua, on the lab assistant finished every task. Kata every dalam kalimat tersebut merupakan awalan untuk singular noun. Maka pastikan nounnya tanpa akhiran s atau non-singular. Maka untuk jawaban tepatnya, dalam kalimat tersebut s harus dibuang menjadi test. Sebagai pengembangan materi, tabel di bawah ini merupakan susunan irregular plural nouns atau kata-kata benda yang jamaknya atau bentuk pluralnya tidak berakhiran s. Materi yang kedua, countable dan uncountable noun atau kata benda yang bisa dihitung dan kata benda yang tidak bisa dihitung. Noun, baik itu countable atau uncountable, menentukan bentuk verbnya. Yang mana countable bisa jadi singular atau plural, dan uncountable pasti dalam bentuk singular. Dalam hal ini, pahamilah beberapa determiner atau awalan sebagai petunjuk bentuk noun tersebut berjenis singular atau plural. Tabel di bawah ini berisi macam-macam awalan yang harus diikuti countable noun atau uncountable noun, atau awalan yang boleh diikuti oleh countable dan uncountable noun. Awalan yang berposisi di tengah merupakan awalan yang boleh diikuti keduanya, baik countable atau uncountable noun. Sebelah kanan adalah arti dari masing-masing awalan tersebut. Semisal awalan the, karena dia berada di tengah, dia boleh diikuti oleh countable atau uncountable noun. Di bawahnya a, an, sama one, karena dia berposisi di countable noun, maka dia hanya boleh diikuti countable noun.
dan seterusnya. Lanjut ke contoh kasus di bawahnya. Nomor 1. He has seen much foreign films. Dapat dilihat dalam tabel bahwasanya much adalah awalan milik uncountable noun, maka dia harus diikuti noun uncountable. Sedangkan foreign films adalah countable noun. Maka dalam hal ini much harus diganti many, menjadi many foreign films. Nomor 2, he didn't have many fun at the movies. Ada kata fun yang artinya kebahagiaan, yang mana merupakan uncountable noun. Sedangkan di depannya ada many sebagai awalan countable noun. Maka dari itu many salah, harus diganti dengan much, menjadi much fun. Sebagai pengembangan, tabel di bawah ini memuat beberapa contoh noun yang berjenis uncountable. Sekarang nomor 3, noun of person, thing, atau lahan pekerjaan, dan bentuk adjektifnya. Contoh pertama, administrator, ahli administrasi, atau disebut seorang admin. Bidang pekerjaannya disebut administration, atau administrasi. Sedangkan kata sifatnya adalah administratif. Untuk contoh lainnya bisa disimak di bagian bawahnya. Contoh nomor 1, the sculptor, sculpture, sculptural, worked from sunrise until sunset on his new project. Jawaban yang tepat adalah sculpture, seorang pemahat, bukan pahatan, bukan juga bersifat pahatan, sculptural. Berikutnya noun phrase adalah noun yang diterangkan oleh beberapa kata, baik itu adjektif atau noun. Secara umum, penulisan noun phrase harus sesuai dengan urutan yang tepat sebagaimana tersusun dalam tabel di bawah ini. Nomor 1 ini merupakan contoh soal dalam TOEFL yang berisi noun phrase. Pilihan A merupakan noun phrase dalam bentuk compound noun yang akan selanjutnya kita pelajari. Ada 3 jenis noun phrase yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah common noun phrase atau noun phrase secara umum. Yang kedua adalah noun phrase for measurement atau noun phrase yang berisi ukuran. Yang ketiga noun phrase of plural compound nouns atau noun phrase yang tersusun dari kumpulan noun. Nomor 1, common noun phrase. Ketika menyusun noun phrase yang terdiri dari 3 kata atau lebih, maka susunannya harus sesuai dengan urutan yang ada dalam tabel di bawah ini. Dimulai yang pertama, determiner atau awalan, sebagaimana contoh dalam tabel kecil di bawahnya. Kemudian yang kedua, opinion, yang dimulai dari general sampai dengan specific, dengan masing-masing contohnya. Diikuti urutan ketiga, size atau ukuran, nomor 4 bentuk, nomor 5 usia, nomor 6 color atau warna, nomor 7 nationality kebangsaan, nomor 8 material bahan asal, nomor 9 tipe atau tujuan umum, nomor 10 yang terakhir adalah noun tersebut yang diterangkan. Contoh di bawahnya, it is a long narrow plastic brush. A long narrow plastic brush merupakan susunan dari noun phrase yang urutannya sudah sesuai dengan sebagaimana dalam tabel. A, determiner, long, size, narrow, shape atau bentuk, plastic, material nomor 8, brush, nomor 10, noun yang diterangkan. Nomor 2 berikutnya, noun phrase untuk ukuran. Susunan noun phrase dalam bentuk ukuran terlihat beda dengan susunan noun phrase secara umum. Contoh,
Saya berumur 23 tahun. Berumur 23 tahun merupakan susunan noun phrase yang mengandung ukuran. Berumur. Dalam bahasa Inggris, I am 23 years old. Perhatikan, kata berumur dalam bahasa Inggris memakai kata old yang susunannya diletakkan di belakang. Kemudian contoh nomor 2, saya sekarang berada di loteng berketinggian 26. Dalam bahasa Inggris menjadi I am now on 26 story tall. Kata berketinggian dalam bahasa Inggris tall diletakkan di belakang. Sekarang nomor 3, noun phrase of plural compound nouns atau noun phrase yang berbentuk jamak yang mana kata penjelasnya adalah noun dan bukan kata sifat. Keterangannya, compound noun adalah noun phrase yang mana kata yang menjadi keterangan dari noun yang diterangkan adalah kata benda dan bukan kata sifat sebagaimana umumnya. Secara umum, ketika compound noun berbentuk plural, kita hanya perlu menambahkan akhiran s di akhir kata noun yang diterangkan. Namun ada kalanya pada compound noun yang plural, akhiran s tidak diletakkan di akhir kata yang diterangkan. Sebagaimana contoh yang ada dalam tabel bagian bawah, aturan khusus. Mulai dari aturan umum, a taxi driver. Taxi merupakan noun, driver merupakan noun. Dalam bentuk pluralnya, akhiran s diletakkan pada kata yang diterangkan yaitu driver, menjadi many taxi drivers. Bisa dilihat hanya di akhir kata driver. Kita lihat sekarang di bagian aturan khusus yang hanya ada beberapa compound noun yang mengalami hal seperti ini. Contoh pertama, a surgeon's major. Ketika dalam bentuk plural, many surgeon major, akhiran s tidak diletakkan pada akhir kata major, tapi berada pada surgeon, menjadi surgeons. Bisa dilihat juga contoh-contoh yang lainnya. Sekarang kita lihat yang nomor 4, noun phrase yang berkaitan dengan number. Nouns berkaitan dengan bilangan seperti 100, 1000, million. Jika tidak diawali angka, maka selalu dalam bentuk plural atau berakhiran s. Namun jika berawalan angka, maka selalu dalam bentuk singular tanpa akhiran s. Contoh, the brain receives 100 million message a second. Terdapat kata million berawalan 100 bilangan, maka dari itu million tidak berakhiran s. Sedangkan bawahnya, the brain stores trillions of message. Terdapat kata trillions yang tidak berawalan bilangan, maka dari itu trillion diberi imbuhan s. Sekarang kita masuk di materi berikutnya, memahami problem with pronoun. Di bawah ini merupakan contoh soal yang ada dalam TOEFL yang berkaitan materi tersebut. 5 hal yang menjadi permasalahan dalam TOEFL berhubungan dengan materi pronoun adalah 1. Membedakan pronoun subjek dan pronoun objek. Yang kedua, membedakan possessive adjective dan possessive pronoun. Yang ketiga, mengidentifikasi pronoun dengan acuan nounnya. Yang keempat adalah pronoun one. Di bawah ini memuat susunan pronoun secara lengkap dari pronoun subjek, objek, possessive, dan reflexive pronoun. Keterangannya, ketika pronoun berposisi pada subjek kalimat, pastikan dia menggunakan subjek pronoun, di antaranya I, you, they, we, he, she, it. Berikutnya, ketika pronoun berposisi pada objek kalimat, pastikan dia menggunakan objek pronoun. Di antaranya me, you, them, us, him, her, it. Yang pertama, membedakan pronoun as subject dan pronoun as object.
Dua kalimat berikut menggunakan pronoun yang kurang tepat. Perhaps you would like to go to restaurant with they and their friends. Dalam kalimat ini, perhatikan bahwasanya ketika ada pronoun di belakang verb, maka pastikan dia adalah objek pronoun. They merupakan pilihan pronoun yang salah karena they adalah pronoun sebagai subjek. Harusnya adalah them, pronoun objek. Nomor 2, them saw Steve and I at the library yesterday afternoon after class. Dalam kalimat ini, pastikan bahwasanya pronoun sebelum verb merupakan pronoun subjek. Maka dari itu pronoun them adalah salah karena them adalah pronoun objek. Nomor 2, membedakan possessive adjective pronoun dan possessive pronoun. Dalam hal ini pahamilah jika pronoun yang menunjukkan kepunyaan berada di sebelum noun, maka pastikan pronoun tersebut adalah adjective pronoun. Namun jika tidak berada di sebelum noun, maka pastikan pronoun tersebut adalah possessive pronoun. Contoh, they lend me their book. Their pilihan yang tepat karena setelahnya ada kata benda yang diterangkan. Ini merupakan possessive adjective. Kemudian contoh yang kedua, they lend me theirs. Theirs merupakan possessive pronoun. Sama-sama menunjukkan kepemilikan namun tidak diikuti noun setelahnya. Di bawah adalah contoh penggunaan pronoun yang salah pada kalimat. Each morning they read their newspaper. Setelah pronoun kepemilikan ada kata newspaper sebagai yang diterangkan, maka seharusnya adalah their tanpa akhiran s, yang mana dia adalah possessive adjective. Contoh berikutnya, can you give me your? Pronoun kepemilikan ini tidak diikuti benda, seharusnya adalah possessive pronoun yang mana yours dengan akhiran s. Materi yang ketiga, mengidentifikasi pronoun dengan acuan noun-nya atau diistilahkan antecedent. Contoh, the boys will cause trouble if you let him. Him rujukannya adalah boys, makanya him itu salah, seharusnya adalah them karena boys-nya itu plural, lebih dari satu. Contoh yang kedua, everyone must give their name. Pronoun their rujukannya adalah everyone. Sedangkan everyone kita tahu adalah indefinite pronoun yang mana dihitung satu, maka their di situ adalah salah, seharusnya his or her. Materi terakhir, pronoun one. Di bawah ini dua kalimat yang mengandung contoh yang salah dan contoh yang benar. Yang pertama, contoh yang salah. If one takes this exam without studying, they are likely to fail. Berikutnya contoh yang benar. If one takes this exam without studying, one is likely to fail. Sekarang kita pelajari pronoun yang tepat dari one sebagai subjek dan one. Subjek one yang maknanya seseorang, pronounnya ada dua pilihan, boleh tetap one atau memakai pronoun laki-laki yaitu he. Untuk pronoun yang menunjukkan kepemilikan, setelah one tanda petik s atau hanya his. Sebagaimana contoh dalam tabel, one should do one's homework. Artinya setiap orang harus mengerjakan tugas masing-masing. Boleh juga diganti one should do his homework. Demikian materi noun dan pronoun. Sekarang kita kembali ke atas untuk mencoba pretest yang tersedia. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 pilihan D salah. Ada yours berakhiran s, sedangkan kita tahu sebagaimana dalam materi age merupakan awalan untuk noun yang singular, maka tidak boleh ada s-nya. Nomor 2 pilihan C salah. Fenomena merupakan
Plural noun yang mana tidak boleh berawalan e. Di situ terdapat awalan e yang menunjukkan awalan untuk singular noun. Nomor 3, pilihan B salah. Their untuk pronoun plural atau they, sedangkan Superman di situ adalah singular. Seharusnya adalah his. Nomor 4, pilihan C salah. Them seharusnya adalah they karena berposisi pada subject pronoun. Oke, untuk selanjutnya silakan teman-teman mencoba post test yang tersedia pada bagian bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.